pasukan. Satu, dua, tiga. Kami bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Kami tidak menembaki musuh, tapi kami anak Kesmas. Kami siap from Kes, siap gerak. Shalom, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman yang sedang menonton video kami. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 2. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri sebagai ketua kelompok, Malvin Leonei, dan ini anggota kelompok saya yang pertama. Saya Faldano Ignatius Wasiri. Ya, yang berikut. Saya Gabriela Cornelia Amdani. Ya, terus. Saya Winda Udi Koromari. Ya, terus. Saya Arnold Kersa. Ya. Dengan saya sendiri, Veronica Novela Kambuaya. Ya, yang terakhir yang sudah Saya ada mertaplo. Kita pernah berkoordinasi untuk Oh, iya. Sendiri nih kita nuakur. Oke, kita di sini akan menjelaskan tentang keadilan sosial dalam kesehatan. Let's go. Oke, poin pertama yaitu definisi. Keadilan sosial adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Dalam kesehatan, setiap individu berhak atas akses layanan kesehatan berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, gender, ras, dan atau lokasi. Kesehatan adalah hak asasi manusia yang diakui secara global. Namun, dalam praktiknya masih banyak terjadi ketimpangan dalam akses dan pelayanan kesehatan. Keadilan sosial sebagai pendekatan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Selanjutnya, poin kedua. Oke, yang berikut dimensi keadilan sosial dalam kesehatan. Yang pertama, aksesibilitas dijangkau semua masyarakat. Yang kedua, keterjangkauan, biaya layanan kesehatan tidak menjadi penghalang. Dan yang ketiga, kualitas layanan kesehatan setara untuk semua masyarakat. Dan yang keempat, ketersediaan fasilitas dan tenaga medis merata. Dan yang terakhir, penerimaan sosial bebas diskriminasi. Studi kasus. Banyak wilayah di Papua tidak memiliki fasilitas kesehatan dasar. Dampaknya angka kematian ibu dan anak semakin tinggi, akses imunisasi rendah, kurangnya tenaga medis profesional, kekurangan gizi dan stunting, ketergantungan pada layanan darurat, dan keterjangkauan akses yang minim. Solusi pemerintah yaitu program Nusantara Sehat dan pengiriman tenaga kesehatan di daerah 3T yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Pembangunan puskesmas, rumah sakit, dan posyandu, insentif khusus tenaga kesehatan, telemedicine, program OTSUS atau otonomi khusus Papua di bidang kesehatan. Poin keempat yaitu faktor penyebab ketidakkeadilan. Yang pertama, perbedaan wilayah geografis, desa dan kota. Balita dengan gawat darurat ke unit rawat. Yang kedua, tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, minimnya regulasi yang berpihak pada kelompok rentan. Dan yang keempat, diskriminasi sosial dan budaya. Selanjutnya, teman saya. Selanjutnya poin kelima, kebijakan pro rakyat seperti JKN, PBI, program posyandu. Yang kedua, pemerataan tenaga fasilitas kesehatan. Yang ketiga, edukasi kesehatan berbasis masyarakat. Yang keempat, kolaborasi multisektor, buka kurung pendidikan, sosial, dan transportasi. Yang kelima, pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Yang keenam, peningkatan pendanaan kesehatan daerah. Selanjutnya, Poin selanjutnya, peran mahasiswa atau mahasiswi. Yang pertama, edukator masyarakat. Mahasiswi dapat memberikan penyuluhan tentang pola hidup sehat, gizi, sanitasi, dan imunisasi secara inklusif. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti dan pendekatan yang ramah. 2. Pergerakan kegiatan sosial.
yang terlibat dalam kegiatan bakti sosial, kampanye kesehatan, dan gerakan komunitas, membantu menjangkau kelompok yang kurang terlayani. Yang ketiga, advokat kebijakan. Mendorong lahirnya kebijakan kampus atau daerah yang mendukung akses kesehatan yang adil, bisa melalui riset, kajian, atau kerjasama dengan LSM dan pemerintah. Yang keempat, penelitian dan pengumpulan data sosial. Penelitian ketimpangan kesehatan di masyarakat dan memberikan rekomendasi berbasis bukti dan menyuarakan hasil riset ke pembuat kebijakan. Poin selanjutnya, peran tenaga kesehatan. Yang pertama, pelayanan yang humanis dan inklusif. Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, penuh empati dan berkeadilan. Memahami latar belakang sosial pasien. Yang kedua, pembangunan akses. Membantu pasien mengakses jaminan kesehatan, rujukan dan layanan lanjutan, menjadi jembatan antara sistem dengan masyarakat. Yang ketiga, pemberdaya masyarakat. Melatih kader kesehatan lokal, membangun komunitas sehat dari bawah melalui program promotif dan preventif. Yang keempat, pendorong inovasi layanan. Menciptakan layanan berbasis komunitas, telemedicine, atau sistem antrean yang ramah di semua kalangan dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Berikutnya kesimpulan. Keadilan sosial dalam kesehatan adalah fondasi utama untuk mencapai masyarakat sehat dan sejahtera. Kesimpangan masih nyata, namun bisa diatasi melalui kolaborasi lintas sektor dan kesadaran kolektif. Mari bangun sistem kesehatan dan berkeadilan untuk semua. Terima kasih. Oke, sekian video presentasi dari kami dan terima kasih. Dadah. Inilah saatnya kita tidak hanya melihat, tetapi bertindak. Keadilan sosial bukan sekedar impian, tapi sebuah tanggung jawab yang ada di tangan kita semua. Karena ketika satu suara bersuara mungkin akan terdengar, tapi ketika kita semua bersatu, keadilan tak bisa lagi diabaikan. Mari kita bangkit bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai agen perubahan demi masyarakat yang setara, manusiawi, dan benar-benar adil. Jangan tunggu esok, keadilan dimulai hari ini, dimulai dari diri kita sendiri.